إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin mengenai musibah. Pada subuh kali ini kita bahas khusus mengenai sebab-sebab datangnya musibah. Apa saja yang menjadi sebab datangnya musibah? Secara umum ada dua bagian. Ada musibah itu karena perbuatan tangan manusia. Yang kedua ada karena dosa-dosa manusia. Ada yang lahiriah dan ada yang secara batiniah. Kita buka dulu surat Ar-Rum ayat 41. Halaman 408. Halaman 408. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat paling bawahnya 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zahara itu waktu salat itu waktu zuhur. Kenapa dikatakan zuhur? Salat zuhur karena nampak dengan jelas. Kalaulah zuhur hari lah nampak saja, jelas semuanya. Telah tampak dengan jelas. Tidak tanduk-anduk dah. Bukan sembunyi-sembunyi. Bisa dilihat oleh semua orang, dari orang pakar sampai orang paling bodoh sekalipun nampak. Ada juga ilmu yang cuman para ahli yang tahu. Itu tidak zahara berarti. Zahara itu tampak oleh siapapun. Bahkan di Samuik pun nampak dia. Itu tidak tersembunyi, nampak dengan jelas. Dan di sini menggunakan kata fi'il madhi, zahara, telah tampak dengan jelas. Artinya kalau memakai fi'il madhi itu menunjukkan kepastian. Lah pasti tampak dengan jelas. Sudah pasti kejadian itu terjadi. Sejak dahulu. Apa tu al-fasadu? Kerusakan di darat maupun di lautan. Apa itu fasad? Bapak Ibu, fasad itu lawannya islah. Al-islah itu lawannya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard
apabila katakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun. Islah, lawannya islah. Apa itu islah, apa itu fasad? Allah Subhanahu wa taala lah membuat langit dan bumi. Dan Allah membuat itu untuk makhluk manusia atau alam ini. Alam ini Allah buat semuanya dengan sistem sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Tetapi Allah tidak terikat dengan itu. Itu bedanya. Yang makhluk pasti ada sebab, ada akibat. Awak ingin punya anak, pindah ni aja pada si dah. Tak bisa. Harus menikah dulu. Ada sebab, ada akibat. Wah ingin kenyang, tapi tidak ingin makan lah. Itu gara-gara kaji namanya kan sejarah. Makan dulu baru kenyang. Pindah awak nak makan, tapi wah ingin kenyang. Kamu layang tangan jadi niat ego kan sejarah. Karena awak terikat dengan sebab dan akibat. Nah, sebab akibat atau sistem alam yang Allah buat itu ada yang fasad, merusaknya, dirusaknya sistem tadi itu, dan ada yang islah, mempelainya. Ada tukang rusak cek, tukang pelai cek. Jangan jauh-jauh untuk yang wak pakai sehari-hari saja. Sepeda motor kah namanya, oto kah namanya. Itu kan ada buku petunjuk. Sekali sekian ganti oli. Kalau ban bocor pengen datang ke mana? Ke tukang tempel ban. Kini sistem kos rusak karena ban bocor. Kalau soalnya balasangan baru jawaban bocor itu coba bagas tadi. Itu jadi fasad, kerusakan. Oto gua 5 tahun ni pakai nak diganti olinya. Bagaimana kira? Lah mencoba lah. Masih cobaan anan terjadi. 5 tahun jadi ganti oli pakai tadi. Gym bisa jadi gymnya. Nah, ada islah kok. Ini jalan tarikh antara dua kok. Kadangnya rusak, ada di peloi. Kadang rusak, ada tempat peloi. Begitu terus. Dan ada lo tukang rusak namanya. Ada tukang peloi. Bima kasabat aidin nas. Baik di daratan maupun di laut. Itu sebab kedua tangan manusia. Siapa manusianya? Yang membuat kerusakan itu. Dalam Al-Quran kita temukan yang sering buat kerusakan di muka bumi itu. Namanya yang pertama Fir'aun. Yang kedua ada namanya Haman. Ada namanya Qarun. Yang ketiga orang ko sering Allah sebut sebagai bentuk orang yang melakukan kerusakan fil ard, kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Fir'aun itu apa tu? Lambang pemimpin yang zalim. Yang hanya mementingkan kepentingan dirinya. Anak ketujuhnya namantang-mantang berkuasa dibuatnya. Untuk mempertahankan kekuasaannya, kepentingan dirinya, siap mengeluarkan peraturan. Peraturan di kalangan Fir'aun, bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Ada bayi dah. Tapi beraninya ngeluaran aturan tu demi
kepentingannya. Bayi dibunuh. Alun ada sampai kini lah dah. Keputusan pemimpin yang dari Firaun itu. Tapi lambangnya itulah kira. Perintahnya. Tapi melambangkan kezaliman. Kepentingan dirinya. Ada namanya Haman. Haman itu siapa? Perdana Menteri Firaun. Siapa? Aku pelaksana lapangannya. Saya kecil Firaun patuh asalnya. Ndak adanya magiah nasihat. Ajan mau ditulai Firaun ndak rancak ibu aja masyarakat. Tertindas masyarakat nanti ndak. Yang mengeluarkan perintah siapa? Firaun. Eksekusi lapangan siapa? Si Haman. Sama ada seorang sama. Yang mau awak kena perintah atasan lo nya ndak bisa si Haman ngecek itu. Tetap sama kanainya berdua. Di zaman Firaun kau ada lawan si Qarun. Siapa si Qarun kau? Orang kaya yang rakus serakah. Jadi orang kaya ndak ada. Ndak ada Allah melarang wak jadi orang kaya. Tapi jangan model si Qarun yang serakah. Demi mendapatkan kekayaan yang banyak. Tetapi tidak tidak memikirkan nasib orang banyak. Niatnya tidak nepek rata banyak, tapi orang banyak anda pikir tak. Abad 3 orang ko lah yang melakukan kerusakan secara garis besar. Pemimpin yang zalim. Kemudian si Haman yang pelaksanaannya pelaksana di lapangannya yang zalim lah. Bekerja sama orang kayu yang serakah. Siapa yang mana saya? Rakyat. Di rakyat itu musibah dia namanya. Tapi bagi orang nabati gokon itu kezaliman namanya dia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amiluhu. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar dirasakan. Agar mereka itu merasakan. Ini, Allah terasa. Tidak Allah hukum namanya dah. Dirasuasan. Awal sono. Dan hukuman sebenarnya di akhirat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar. Tetapinya disinilah muncul istilahnya orang itu orang yang benar, shadiq, orang yang benar as-shadiq, atau orang yang munafik. Nampak di situ. Kalau orangnya orang yang benar, ini cepet kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau orang munafik, Allah kan menceritakan wa min nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah kecana wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Itu namanya munafik secara akidah. Ku kekal di neraka. Munafik secara akidah yang munafik tadi itu kekal di neraka. Apakah semua orang munafik kok kekal di neraka? Enggak. Yang munafik secara akidah ya pura-pura. Ada juga yang munafik secara perbuatan. Itu yang di ayat selanjutnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi katakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi.
Mereka berkata, innama nahnu muslihun. Aku munafik secara perbuatannya. Kami membuat perbaikan. Yang kami buat ini bagus. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dia tahu sebenarnya. Ketika hutan kau ditebangi untuk perkebunan, dia tahu sebenarnya untuk ketahanan air itu tidak ada itu. Ya, sawit barangnya urik untuk menahan tanah itu tidak ada dia. Menahan air itu tidak ada urik sawit kan. Tahunya. Tapi ini kan minyak sawit bagus ini untuk masyarakat. Sebenarnya pokoknya rakus. Ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Intinya itu cuma dipoleslah dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Atau kata-katanya, innama, sesungguhnya kami. Yakin lohnya pakai innama. Sesungguhnya kami hanyalah ingin berbuat kebaikan. Ditutupnya. Tapi itu masuk kepada sifat kemunafikan. Nah, muhasabahnya dawak ini kok. Kerusakan itu kan yang garis besar yang perbuatan manusia. Ya. Terkadang kerusakan itu pun gara-gara awak juga. Gara-gara awak. Atau maaf ya. Ada kadang pejabat tu yang terang-terangan berbuat maksiat, korupsi, maliang misalnya. Lah terang-terangan, lah buat kerusakan. Tapi kadang basobok bacium je tangan. Maliang bacium tangannya. Barulah caranya. Orang mencium tangan kau membuat kerusakan tu. Walaupun yang ngecen hormat. Tapi nyalah membuat kerusakan. Kenapa? Si maliang tadi, maliang nambo tahu orang sebalik hormat je orang kambonya ya. Tidak maliang ada, itu ceknya lah. Jadi tidak takutnya maliang sudah tulai. Ajalahnya lah maliang lalu di kampung aku. Hormat ya. Soalnya kemaliang tidak mau itu cara bersikap. Ada tambah pongah ya. Salah tu siapa? Ya dia awak juga. Kerusakan tu kadang awak aja yang membuat. Sehingga orang-orang yang membuat kerusakan tadi itu pun tidak merasa berbuat kerusakan. Culah. Ini kadang yang membuat kerusakan kok aman datang membawa bantuan. Ia bantuan tu terima, tapi sikap ke orang maliang tak boleh ubah. Sikap ke orang maliang tetap bantu orang mencari orang maliang juga. Nah bantuan terima apa yang perangnya ubah lalu ya. Mantul ngecek kayaknya. Cara awak bersikap tu kadang yang membuat kerusakan juga. Jadi kerusakan itu sebenarnya karena perbuatan tangan awak sendiri. Ustaz, di negara awak tidak ada orang menebang kayu dah. Tidak ada masalah penebangan yang sehingga terjadi banjir. Bakok terjadi jauh tanah longsor dan semacamnya. Nah, berarti yang kedua lah. Karena dosa manusia. Itu dek dosa. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita buka ya Asy-Syura halaman 486.
ayat 30 486. Wa ma asabakum min musibah, dan musibah apapun yang menimpa kamu, dan apa saja yang menimpa kamu dari sebuah musibah, fabima kasabat aydikum, adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan, dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa. Ada ya tu, ya dek dosa tadi, maka datang musibah. Karena dosa yang kita perbuat. Jadi rusaknya tadi itu, terjadi kerusakan tu dosa karena perbuatan dosa awak. Ada dosa awak yang dari diri sendiri selalu. Tidak usah terlalu besar, dari diri sendiri. Kadang sebagian orang kini tidak lagi mementingkan agamaku dalam hal percakapan. Cari toko dunia setari. Nah akhirat kau tidak ada masuk cari toko lagi. Dunia dalam berita itu sih. Tapi tidak ada akhirat dalam berita. Ota di lapau, ota di pasar, ota di ma, bahkan ota di mosaji, dunia aja itu. Bahkan menelepon anak pun ditanya lah makan ditanya. Bah nilai jadi, bah nilai. Kalau turun awas nilai wak. Kalau tidak lepas nilai, tidak kirim waktu lanjut. Kadang ada ancaman-ancaman itu. Tapi tidak ada ancaman untuk salat bah. Tidak kau saji ya, awas. Tidak ada ancaman. Tidak ada tanya karena apa senelpon kalau nyi rantau. Lah bara laman baca Quran sehari tadi. Pak tidak ada nanya itu. Kan kerusakan tu. Anak awak terlalu tidak mau masjid salat, inyo tidak ada baca Quran tu kerusakan tu. Tu biarkan sa kerusakan kah? Asal sekali tanya aja lah masalah akhirat tu kan. Baka baiman kini nak tu tes sekali katanya. Jawabnya. Baka ba sehat ya. Itu kan biasanya. Curubah pertanyaan agak sekali. Baka ba iman kini nak. Itu jawabnya. Tes dulu. Iman. Dia sedang turang. Ada tandanya. Yo ke masjid tadi terlewat lah. Baca Quran dia yo terlewat sehari ko. Itu tanyaan baik. Dan kerusakan terjadi itu ya gara-gara itu juga. Gara-gara awak sendiri. Tidak ada nanya-nanya itu dah. Nanyanya lanjonya, lipti lanjo, baralai lanjo tinggal. Itu nai rusuhan dah. Tapi nan amalnya tidak menjadi perhatian. Begitu juga pada keluarga. Tentukan diri keluarga. Pertanyaan Bapak Ibu. Mana tinggi sekolah induk-induk awak sari atau anak-anak kini? Ranggai-ranggai awak sari tu. Nenek-nenek waktu jo anak-anak kini mana tinggi sekolah. Tinggi orang kini kan, induk-induk kini lah. Pi mana petuah bini nang kini atau ibu-ibu nang siswanya? Kalaki ya. Mana petuah kalakinya? Petuah sis.
Dulu bertiga ke bininya. Barampe. Ada nak labia. Tapi hormat ke laki kau luar biasa. Nak sekolah kan nak sekolah gitu loh. Nanti tamat sekolah rakyat tu cik lo tanya. Ada nak tamat sekolah, ada nak sekolah sama sekali. Tapi hormatnya luar biasa. Boleh lihat. Kan nampak di mata. Seharusnya apa? Yang islah itu adalah semakin tinggi sekolah, semakin tinggi adabnya. Itu yang seharusnya apa? Tapi yang terjadi ya, sekolahnya makin tinggi, adabnya makin turun. Mungkin ditanya kinyi-inyak dulu nah, mana payah hidup lo zaman kini. Mabehan bini ampe tu nencik nang kini kah? Apa yang nencik kini kah? Perangainya tenang. Kerusakankah itu? Yo. Arti ada nak rusak tu. Yang rusak tu adab. Arti agama ko dalam diri kah? Dalam kepala yo lagi. Tapi dalam dirinya ada. Anak-anak dalam keluarga mana jadi anak kini atau anak zaman-zaman 70-an sekolahan. Jadi ya kini siang anak kini. Karena tak tentu ini apanya. Mbak kanak tanya, "Ko ba cara api mak kulahan wanya." Anaknya lah saya. Jadi ya. Tapi kalau adabnya mana tinggi? Tinggi anak ada orang siswa kagak. Karena papa merasuan bakal gaya wak siswa. Ya kadang gaya kau pembangi. Lo lanjut kurang lo. Pinan adab kau nak do kurang lo. Ndak elok gaya siswa tu lo misalnya. Enggak lah lo ku pembangi yo, sagaro yo. Tapi nan adab ku ndak berkurang. Akhirnya kan diajarkan seolah-olah kalau orang tua yang baik, yang itu yang berhak untuk diagih adab. Kan jauh mana? Jadi kalau orang kayak wak kurang anunya bah, tidak perlu beradab kayaknya. Ini kesalahan. Dan iko kerusakan. Adakah iko diperhatikan orang kini? Jawabnya murah ini. Itulah zaman. Apakah sampai segitu selesai? Akulah yang memancang musibah tu. Akulah zaman. Oh zamannya. Bahkan ada usaha perbaikan tu itu. Kerusakan kulah yang mendatangkan musibah. Jadi jadi sangko gara-gara nabang kayu itu saya musibah tu pun tak. Gara-gara kerusakan itu pun terjadi musibah. Di masyarakat. Terkait keluarga di masyarakat. Anggaplah niat kini elok syukuran. Baralik itu kan syukuran. Meniai rumah syukuran. Tapi pas baralik je naik rumah tu atau hari jadi kota Bukit Tinggi. Kan syukuran tu lah. Untuk memperingati hari jadi kota ini, maka kita rayakan dengan undangannya artis, undang organ, joget-joget, pedusi, satu induk-induk. Kira-kira kerusakan tak tu? Kerusakan mana? Awak syukur kepada Allah. Tapi dalam bersyukur kepada Allah tu seolah-olah hendak wak sabui pi karajo lagi basabu ini hendak orang kampuang wak tantang Allah sarigo nah itu nak jadi wak tantang perintah Allah nan sarigo bana ana je orang awarami-rami lo onjak-onjak sini. Jadi wak mensyukuri tapi wak tantang Allah wak undang lo orang lain majak. Yang diajak aku amuah lo. Anak lebih parahnya di akidahnya tu.
Natal bersama, ulang tahun bersama, tahun baru. Itulah akidah apa ini? Tambah balik kerusakan. Jadi jangan kaji bah kok tiba musibah. Ada tak kerajaan tadi itu mereka. Kerajaan orang tak menantang Allah sarigona. Di kerajaan orang tak gini. Banyak. Masa manai rumah sebenarnya. Baundang lo orang joget ke rumah. Wak bersyukur rumah lah sudah. Tiba buat lo organ. Mana nyanyi padusi lo nama onjak dia. Lipat tuik karajo tu. Ada kira. Makanya Allah sebutkan itu disebabkan dosa-dosa kamu. Bila dosa kau maka datang musibah. Dosa nan baan nan mendatangkan musibah. Apakah setiap dosa tiba musibah? Tidak. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, yaitu Zainab binti Jahsh. Faqultu, aku berkata kepada Zainab, ya Rasulullah, afanahliku wa fina salihun? Ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sedangkan di antara kami masih ada orang saleh? Orang-orang elok oleh hijau baru ya Rasulullah. Apakah datang musibah juga kami? Jawab Nabi, na'am. Iya, musibah itu datang. Idza kasural khubuth, apabila telah banyak kemaksiatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Musibah itu akan datang lah banyak kemaksiatan. Lebih banyak maksiat. Amantes lah banyak kemaksiatan tu. Cari semua saji salat subuh. Ke kampung-kampung, di komplek-komplek, di jorong-jorong. Jorong tu ada masjid, ada masalah. Cek, boleh disensus. Perlu datangan untuk pendata apa namanya? Badan Pengawas Statistik BPS. Undanglah. Tes oleh Badan Pengawas Statistik di jorong tu, kampung tu. Yang ke masjid, laki-laki, kok laki-laki kan? Laki-laki balik yang ke masjid dan yang tidak ke masjid, mana banyak? Itu sensus. Kalau banyak nan di rumah daripada nang ke masjid, jangan tak kaji nama musibah. Memang itu benar sebabnya. Kalau Nabi mengatakan, ditanya Dek Zainab, apakah kami akan dibinasakan sedangkan ada orang salehnya? Yo, kalau lah lebih banyak, nan jelas kemaksiatan kau pasti ada tarikh. Cuman kalau lah banyak lo kemaksiatan kau dibanding kebaikan, aku yang mendatangkan musibah, tak tambah dia oleh dah, tak tahan dia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ya penyebab datang musibah, karena kemaksiatan lebih banyak daripada kebaikan. Kemudian selanjutnya, penyebab datangnya musibah itu adalah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Maksiatlah banyak. Tapi kalau dulu masih ada namanya forum-forum, ada pergerakan, ada sweeping. Akhirnya ini yang set, ini yang set. Kan sweeping lah, kan sweeping gini. Anan tukang amal ma'ruf nahi mungkar, kau nak kan tangkuk gini, kau tenang.
Dalam surah Luqman ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis shalah." Ini kata Luqman kanak. Berarti ko nasihat awak kanak. Coba ulang nasihatku kana awak yumah nanti. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran. Jadi setelah salat, ayat surahnya dirikan salat. Itu alai surah orang kailo. Surah orang kanan itu. Cegah orang dari yang mungkar. Wasbir ala ma asabak. Itu yang ketiga. Bersabar terhadap apa yang menimpamu. Berartilah tahu Luqman kok, kalau engkau menyuruh kepada yang ma'ruf nahi mungkar, ujian ketiga. Banyak orang bangi seperti, oh ndak ada orang kasanang, mau kasih yo lah bagi nasihat kamu, nah ada, anceleng-celeng orang kawan lain. Awak kerja jajanya, lain. Bersabar kamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang diutamakan. Perkara yang harus diutamakan. Salat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Perkarunan harus engkau utamakan. Kalau tidak apa? Kalau tinggalkan ma'ruf nahi mungkar itu apa? Dalam hadis At-Tirmidzi dengan hadis sahih dalam Sahih At-Targhib, Nabi SAW bersumpah. Kalau Nabi bersumpah apa maksudnya? Kalau Nabi bersumpah berarti tidak ada gara-garanya, pasti dikuatkan dengan sumpah. Walladzi nafsi biyadih, kata Nabi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf. Laku hendaklah sungguh-sungguh, pakai tanwin murunna, sungguh-sungguh apa dia? Iyo sabana-bana, itulah bahasanya. Iyo sabana-bana menyuruhlah kalian kanan elok. Wala tanhaunna 'anil munkar, dan benar-benarlah kalian mencegah dari yang munkar. Sungguh-sungguhlah cik Nabi. Tak sekadar menyuruh, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah ajak orang kanan elok. Sungguh-sungguhlah kalian mencegah dari yang munkar. Kalau tidak apa? Aula yushkanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban min. Kalau tidak Allah akan mengirim kepada kalian iqab. Iqab itu hukuman. Kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak kalian kerajuan, datang hukuman ke Allah, dari Allah kepada kalian. Summa tad'unahu. Kemudian pas musibah itu datang, kalian berdoa kepadanya. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, tolong kami ya Allah, Allah wa ya Allah. Fala yustajabu lakum. Dan Allah tidak lagi menerima doa kalian. Cuma doa ketika musibah terjadi itu tidak Allah dengar kan. Dibaca rohnya, sabalun tajadi. Kan kemaksiatan, sebabnya kemaksiatan. Ada orang yang bau sauh, ada awak bau sauh, mencegah kemungkaran tadi. Kemungkaran itu di rumah awak. Ini yang set. Bini keluar rumah tidak wajibab, anak keluar rumah tidak wajibab. Ini yang set. Baku ini yang set. Anak tidak sembahyang, ini yang set. Baku menan yang segini. Kalau nak baralek ko di sana awak lo, nak menjauh-jauh dia teh. Ani yang kadang sama galak lo nonton seliak. Itu nama undang tu tidak adanya. Dan di orang Minang dulu apa ibu? Iko luar biasa. Luar biasa orang Minang ko. Pepatah yang dibuatnya tu. Memang dari ayat itu hadis dia biarnya. Cuman bahasanya je bahasa Minang. Atau contohnya yang lah terkenal tu.
kaluak paku kayak kacang balimbiang. Tempurang lenggang-lenggangkan. Dibawa anak orang sarwaso. Anak dipangku. Kamanakan dibimbiang. Orang kampuang dipatenggangkan. Tenggang nagari kabinaso. Tenggang nagari jan binaso. Bako ujungnya tenggang nagari jan binaso. Anak dipangku, kemanakan dibimbiang. Orang kampung bertenggangkan. Ndak anak awak sing kedurih loh. Kemanakan awak kan ada loh. Anak kakak awak, anak adik awak. Urih lah awak, ndak anak awak sing. Alhamdulillah keluarga awak elok sana. Keluarga baru anak kemanakan awak bah. Liwat perhatian. Oh lai ke anak alhamdulillah kemanakan elok orang kampung awak bah. Aduh, pikir tu. Tenggang nagari jan binaso. Tahu. Orang siswa tahu. Dari ayat juga hadis kan ambilnya tu. Kalau ndak dipatenggang orang kampung, wak padiasanya binaso nagari itu. Kemudian sebab terjadinya musibah terakhir adalah orang saleh yang tidak peduli. Kalau tadi kan masyarakat secara umum, ikut orang salehnya, orang yang taatnya. Jadi orang umum secara umum tidak peduli. Kini orang saleh lebanan tidak peduli. Aku nam penyebab datang musibah salah satunya. Dalam hadis At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, auhallahu azza wa jalla ila Jibril alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Jibril alaihi salam. Aniqlib madinata kadza wa kadza. Balikkanlah kampung itu, negeri itu, balikan negara itu jauh. Hancurkan. Begini dan begini. Jadi batasannya ada memang. Sampai ko kejadiannya. Allah lagi apa tak sampai ko. Bi ahliha, sekalian dengan penduduknya. Nah, balikan negara itu jo penduduk-penduduknya. Faqala, maka berkatalah Jibril, ya Rabb, inna fihim abdaka. Sesungguhnya di kampung itu ada hambamu, fulanan lam ya'sika tarfat ain. Ada hambamu yang tidak pernah bermaksiat kepadamu walaupun sekejap mata. Kau kampung kadi balian wah, kadi ancuan. Lalu malaikat Jibril kata, ya Allah di kampung tu, pas mereka ada orang saleh itu. Surang-urang yang tidak pernah bermaksiat ke Allah agak sekali pun. Dan Allah berfirman, faqala iqlibha alaih. Maka balikkan negeri itu, balikan kampung itu, kainyo timpakan dulu orang saleh tadi. Wa alaihim, baru ke penduduknya. Kainyo duluan lagi. Fa inna wajhahu lam yatama'ar fi sa'atan qat. Karena wajahnya tidak pernah berubah sedikit pun ketika kemaksiatan itu terjadi. Tak ada berubah muka ni seketik pun mencelak maksiat tu. Biarlah Allah ni. Ni tahan kau Allah. Tapi muka ni celak orang-orang borgen. Ada berubah kau. Tak ada mencaringi kan. Satu senyum lah mencalik. Itu nama undang musibah. Tidak ada berubah mukanya. Jangan kau mengecek anlai. Kau jangan ada kau. Itulah tinggi mek tu. Berubah semukanya mencalik kemaksiatan tak ada. Itu kira-kira Bapak Ibu sebabnya terjadinya musibah.
Artinya kaji aku introspeksi istilahnya. Penutup kajinya kita cek surah Al-A'raf ayat 96. Halaman Salatihah 63. Al-A'raf ayat 163. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya kalaulah bahwasanya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh kami bukakan atas mereka, alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, keberkahan, arti berkah, kebaikan yang sangat banyak, elok dan tumbuh, minas sama, dari langit, wal ardh, dan dari bumi. Kebaikan, air turun dari langit, kebaikan nanti tumbuh. Anan tumbuh dari bumi, elok sadonya. Asaratnya amanu wattaqaw, beriman bertakwa. Bertakwa tu jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah. Awak alhamdulillah lain ustaz. Nak boleh ngecek mana itu dah. Cari ayat sebelumnya. Ahlal qura, artinya penduduk. Dakwah dah, penduduk. Berarti orang kampung tu secara garis besar. Kalau awak sebaru nelok, nak salah. Tapi kalau masyarakat itu secara garis besar, penduduknya, masyarakatnya telah beriman dan bertakwa, menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah datangkan keberkahan. Jadi usaha nak kawak baik kini apa? Penduduk, masyarakat. Balik ayo kaji tadi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang lembut, cara-cara yang kasih sayang, cara-cara yang penuh dengan kebaikan. Jangan nanti wak ni awak amar ma'ruf nahi munkar pinam buru alun dan tumbuh. Itu sampai ni amar ma'ruf nahi munkar, kebaikan dan tumbuh. Itu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ujung ayat tadi la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Dan memang fenomena dia awak, dan boleh cerita dari kawan di pengungsian tu, masyarakat tu mengungsi ke masjid mengungsinya, dilalok di masjid mereka ni, pipas azannya keluar. Itu kejadian. Keluar, aku duduknya lapau kat di mana. Sudah orang salat masuk masjid. Dia nak ada tempat lalok kecuali ke masjid. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Itu nak dia doa soal. Dengan musibah ko balik taat ke Allah. Itu dekat siapa tu? Ya awak lah. Tu Pak Lurah nama laporan tu. Bala ustaz. Keciknya kawan tu. Kau ustaz tadi itu. Bada ustaz. Lah di masjid lalu pas azan keluar. Sudah orang salat masuknya lihat. Itu keadaan tu. Jadi kalau anda balik setelah musibah kau datang, dua kemungkinan. Datang peringatan selanjutnya, atau Allah diam saja. Ajan kecian diam ko ndak bangih lagi. Itulah sebenarnya bangih tu. Kalau lah hantuk soal gini gua, itulah sebenarnya berang. Apa-apa ibu-ibu kalau lah bangih mana kurang tu mengecek je tuan yang salah. Anak ngecek je. Itulah bangih mana. Jadi dua tu saya kemungkinan. Tetap Allah tegur sudah kau. Berarti tentu lebih kadang lah. Jadi
Kadang lo pada nak kini gua kejadiannya lah, hati-hati. Atau Allah diamkan saya. Nauzubillah, itu yang lebih parah. Berarti di akhirat saya nerimonya. Kalau nerimo di dunia aku, masih Allah ampuni je dosa dan semacam. Kintulah kira Bapak Ibu muhasabah kita. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita kepada yang lebih baik. Amin. Rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.